kembali lagi di YouTube channel Poppy Amalia, dan kali ini saya ditemani oleh Bunda Sarita. Halo, hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terlihat cerah ceria ya. Terima kasih, harus. Dan di sebelah kanan saya ada Pak Steven. Ya, Steven Hoki Plus, The Steven Erik Lajuardi. Salam semua. Oke, The Steven Hoki Plus bicara mengenai kehokian, ya, dan bisa plus dapatnya. Ya. Untuk di tahun ini, dan hari ini adalah berketepatan dengan Imlek, ya kan? Nah, kita pasti penasaran ya, diskusinya bicara apa sih yang bisa menggali orang untuk bisa mendapatkan keberuntungan dan ahli feng shui juga ya. Banyak teman, Ya, bisnis kan? lancar. Itu part bagian dari feng shui. Banyak semua. Feng shui. Ya, yang belum dapat jodoh dapat jodoh. Guys, ya kan guys? Ini tepat banget saya bawa sebelah saya. Ini Pas ya, langsung pas locking hand ya kan tuh, langsung locking hand. Tapi bukan bucinan ya. Oh, tidak pakai bucin bu. Nggak begitu bucinan. Oke, berarti pembahasan langsung aja kita bahas. Sebelumnya saya tunggu dulu untuk kamu like, subscribe, and share. Ya nggak? Harus dong. Bilang sama mereka Like, komen, subscribe, dan share. sebanyak-banyak. Sebanyak-banyak. Oke, masuk ke bahasannya. Ya, Coach Steven, Iya. aku mau diskusi nih, mau nanya-nanya ya. Boleh. Apa yang dimaksud dengan Feng Shui? Feng Shui itu gini loh. Feng Shui itu adalah rumusan alam. Jadi we talk about 5,000 China history. 5.000 tahun sejarah China. Dimana kalau kalian pernah lihat di satu toko buku ya di Gramedia itu ada cerita Samkok. Jadi ceritanya itu adalah bagaimana sebuah kerajaan kecil itu memenangi sebuah menaklukkan sebuah kerajaan besar itu yang dipimpin oleh Cao Cao namanya. Oke. Nah, dari satu kerajaan kecil itu yang dipimpin sama satu raja namanya itu Liu Pei. Terus ada dua orang brothersnya itu, salah satunya itu adalah Jenderal Kuang Kong yang pegang pedang gede itu, yang sering disembahyangin orang. Nah, itu Jenderal Kuang Kong. Satu lagi ada Cao Zhelong, Jenderal Cao Zhelong itu. Itu menaklukkan satu kerajaan besar yang dipimpin Cao Cao itu. Dan di dalamnya ada satu orang yang hebat lah ya, mengenai dia bisa baca tuh mengenai alam itu. Mungkin di sekarang tuh orang bilang supranatural, tapi dalamnya tuh yang terkenal tuh adalah Zhuge Liang. Jadi Zhuge Liang tuh dengan strategi dia itu bisa membuat tuh dia tahu pemeta nih, kapan kejayaan, kapan apesnya orang itu. Itu berdasarkan dari alam semesta. Alam semesta. Jadi gini, Feng Shui itu sebenarnya adalah dia tuh rumusannya. Ya. Makanya di Amerika tuh ada sekolahannya tuh yang dibikin, salah satunya Dennis Lim tuh ada Feng Shui for Careers. Terus ada di Hong Kong tuh ada yang publikasikan tuh eksak banget ya, seperti Lilianto tuh. Makanya buku-buku Feng Shui itu banyak juga dijual di toko buku. Terus mungkin kalian bisa lihat ya di Google search itu banyak cerita eksaknya Feng Shui. Jadi dia seperti apa ya? Dari tanggal lahir itu ada, kalau kita pindahkan ke kalender China, itu terkuak lah banyak misteri. Mau dari mana? Bawa nggak kalendernya? Kalendernya nggak usah, selesai di Google aja, misalnya tanggal lahir Iya. berapa ya. Nah, itu berdasarkan daripada analisa orang yang pakar di zaman dulu. Betul. Jadi Iya. jadi gini, Feng Shui itu pertama itu dibikin tuh adalah bagaimana tuh menghindari atau kita bisa lolos dari niat jahatnya manusia. Pertamanya itu. Jadi Itu awal-awal. kayak seperti rumah tuh dibentengin. Kalau tanggal lahir manusia tuh dihitung. Oh, dia udah tahu, misalnya aku tahu, oh kalian ini ada salah satu misalnya si A gitu ya. Misalnya tanya, Bunda tanggal lahir berapa misalnya gitu. Ya kan. Nah, dari Tanya aja misalnya. sama siapa nih Bunda? Oke, Bunda. Oke. Bunda sekarang ini kita coba ya. Bunda tanggal lahirnya berapa? Aku 29 Oktober 74. Oke. Oh, 29 Oktober. Oktober 74. Ya. Sionya sio macan. Sio macan. Ini kalau di Jawa nih pancuran emas semua orang jagat. Apa tuh? Pancuran Emas emas. semua orang jagat. Golongannya. Jadi di Jawa itu ada 12 horoskop Jawa. Kebetulan tuh aku ada ada perhitungan tuh ilmu Jawa kuno, ilmu Cina kuno, ada ilmu Jawa kuno. Oke. Nah, aku juga sering publikasikan bahwa coba kalian perhatikan ya. Seven Miracle Candi Borobudur tuh tidak dibangun di negara-negara Buddhis. Iya. Ya.
dia dibikin di Jawa Tengah di Jogja, Magelang sana. Kenapa? Kalau dia memang adalah simbol untuk penyebaran agama Buddha, dia tidak akan dibangun tuh di Jawa Tengah itu. Nah, ilmu Cina kuno itu kalau orang-orang yang spesifik mempelajari terus ya, ada kekurangannya itu ditambal itu dari ilmu Jawa kuno itu. Oke. Nah, it means apa nih kalau buat Bunda Sarita? Jadi kalau orang Pancuran mau semua jagat itu adalah orang-orang yang ditunggu sepanjang masa itu. Jadi biasanya kelahiran dari 15 Oktober itu. Coba tanya petua-petua aja, lulur Jawa tuh, tanya aja Pancuran mau semua jagat ya. Pasti mereka tahu dari 15 Oktober sampai 15 November itu sekitar itu adalah kelahiran orang-orang hebat. Nah, jadi kalau di orang Chinese itu suka direncanain misalnya hamilnya kapan? Biar lahir di situ. Biar lahirnya di sekitar kurun waktu itu. Nah, sekarang orang hebat itu pemahamannya hebat seperti apa? Gini loh, kalau pancuran air kan bisa dirasain dong. Air kan sumber kehidupan kan. Ini emas gitu loh. Berarti sebenarnya Bun, dirimu mungkin ya analisanya ya. Jadi gini Kak Popi. Banyak menghasilkan berkah gitu. Jadi gini Kak Popi. Pancuran emas tuh gini loh. Pancuran emas itu ada pada kris. Jadi kalau search itu ada satu misalnya pertama tuh yang lurus itu ada satu garis itu emas. Itu namanya pancuran emas. Kris pancuran emas. Terus pancuran emas itu ada di lidah seseorang. Jadi kalau ngomong apa-apa jangan kalau ngomong apa-apa jangan asal ngomong, bisa membuat sakit hati. Sakit hati, bahkan sampai orang itu bisa celaka. Itu pancuran emas. Ngeri dong. Berarti kalau misalnya dirimu. Jadi bukan disumpah jadi kodok, besok jadi kodok gitu enggak begitu ceritanya. Hancur kamu Furguso gitu. Sedikit ya. Percaya nggak hidup di dunia ini tuh ada yang namanya the chosen. Betul. The chosen itu adalah orang-orang yang terpilih. Orang-orang terpilih. Sama kayak aku tadi bilang, orang-orang yang terpilih itu selalu dia mempunyai satu timing ya, yang dia keluar pada the right time, right place-nya itu. Kalau right place-nya tadi pancuran emas tuh tanah juga ada pancuran emas, misalnya kayak gitu. Terus kelahiran orang tuh ada pancuran emasnya, termasuk ke lidah. Nah, right time, right place itu adalah membuat seseorang yang the chosen itu tuh, begitu dia lahir itu membuat satu perbedaan. Contoh orang tuh tadinya susah banget, begitu nikah sama seorang yang masuk ke golongannya pancuran emas itu, dalam tempo biasanya tuh pernikahan tuh 6 tahun ya. Dia rumusannya tuh 6 tahun. Mau lihat pasangan kita itu bagus apa enggak, bawa rezeki apa enggak, termasuk anak nih. Saya setahun langsung. Nikah sama saya setahun langsung anjir. Ini kan lagi selain tadi usia, selain tadi dari tanggal lahir, kemudian alam semesta itu bentuknya apa sih? Alam semesta itu Feng Shui-nya diketahui dari mana? Ini kan kita bicara nih guys, bicara dari perspektif Feng Shui ya, bukan perspektif psikologis. Jadi agak dibedakan ilmunya. Jadi aku contohin gini ya, kalau tempat tinggal tuh kan, kalau Feng Shui itu kan dilihat pertama tuh adalah view-nya di sekitarnya rumah itu. Jadi sangat menekankan alam semesta ya? Iya, alam semesta. Contoh ya, banyak hunian-hunian yang mahal tuh, sampai ke kuburan sekalipun. Itu biasanya yang dicari itu adalah lokasinya itu ada kuburan, kuburan tuh ya, di sekelilingnya tuh ada gunung. Termasuk villa-villa yang mahal-mahal, rumah-rumah elitnya tuh di seluruh dunia. Coba kalian perhatikan, itu di puncak-puncak yang tinggi, terus ada sekelilingnya view-nya bagus. Kenapa? Ada dua hal. Satu, dia menambahkan rezeki. Kedua adalah memang keharmonisan. Jadi kalau bicara Feng Shui itu selalu ada gunung, rata-rata ada gunung dan ada air. Ada gunung di sekelilingnya, ada aliran air. Nah, Nah, sekarang berarti ini adalah keharmonian ya di sini. Makanya kalau harmoni itu apakah yang dimaksud dengan simbol yin and yang? Yin dan yang itu adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan itu termasuk juga keharmonian ya. Ya, salah satu yang aku suka bicara itu adalah yin dan yang itu. Sebaik contohnya adalah di antara putih dan hitam itu kayak seperti ini ya, Pak Kua ini. Buka primbon, hati-hati. Ini Pak Kua ini yin dan yang nih. Sorry ya jeleknya kayak gini. Ini artinya adalah contohnya
Kalau ada laki itu ada perempuan, ada siang ada malam. Ya, keseimbangan. Keseimbangan. Ya. Ya, Terus antara ibadah dan betul. dunia dan akhirat. Kenapa Ya, ada titiknya? Kenapa ada di antara putih itu ada titik hitam, di hitam ada titik putih. Artinya gini, sebaik-baiknya orang tuh ada jahatnya. Sejahat-jahatnya orang tuh ada baiknya. Berarti tidak ada yang sempurna. Ya, Nobody's perfect, ya kayak seperti itu. Nah, berarti dari lihat dari alam tadi ya. Nah, sekarang seandainya kita bicara mengenai Feng Shui untuk rumah, seandainya ya, Bun, misalnya gini, kita nggak bisa dapetin gunung gitu kan, terus daerahnya nggak ada sungainya, misalnya kita tinggal di apartemen atau tinggalnya misalnya di rumah susun, itu solusinya apa tuh? Nah, solusinya adalah biasanya tuh di hadapan, seperti pintunya, kamar tidurnya, seperti posisi dapurnya. Terus ada juga kaca. Ya, kaca juga ada juga taruh lukisan tuh kayak seperti itu. Oh, lukisan itu merefleksikan tadi gunung tadi. Iya, tapi nggak bisa seperti yang aslinya. Berarti kalau ada rumah-rumah akhirnya masang kolam, itu bisa menyelesaikan persoalan nggak? Gini, kalau seperti kolam itu adalah qi sebenarnya. Di Feng Shui itu qi, namanya aliran. Qi itu gini loh. Gini, kalau bicara Feng Shui itu bicara qi. Seperti angin. Kenapa pintu sama pintu itu nggak boleh? Harus disekat. Karena angin kalau begitu pintu ketemu pintu, itu angin langsung bablas keluar. Jadi rezekinya tuh keluar semua. Oke, berarti kalau misalnya ada pintu di depan sama belakang gini, maka dia harus disekat. Ya, itu seperti itu. Itu qi. Skatnya itu bentuknya apakah bentuknya kaca? Bisa kaca, dia bisa perabot, dia bisa tembok, macam-macam. Jadi kalau rezeki masuk, dia nggak keluar lagi. Jadi ya makanya disebut Feng Shui itu, Feng itu adalah angin, Shui itu air. Jadi bahasanya tuh Feng sama Shui itu angin dan air. Sama kayak aliran qi dalam tubuh manusia. Kalau kita di dalam diri kita itu nggak ada aliran qi itu, alirannya itu nggak mungkin kita ada kehangatan, timunnya dingin terus ya kayak ini makanannya juga. Mantap. Wah, terima kasih. Ini mantau ada artinya nggak? Hah? Ada mantau ada artinya selalu bulat ya. Selalu bulat. Kayak dewa hokinya bulat perutnya. Oh gitu, dewa hoki bulat. Berarti pas banget nih ya kita pada saat Imlek kita makannya mantau ya. Berarti ya ini berarti bulat-bulat begini. Oke, lanjut lagi. Nah, bicara tadi mengenai qi manusia ya. Ada yang orangnya dingin, ada orangnya yang panas. Betul. Jadi itu adalah ibarat ya, bukan kayak temperatur suhu yang di kedokteran itu bukan ya. Ibaratnya tuh gini loh. Setiap manusia itu tuh butuh kehangatan. Seperti qi itu adalah aliran tubuh dalam setiap manusia itu, alirannya itu. Berarti kalau begitu apabila memiliki rumah, tadi poin pertama adalah pintu sama pintu nggak berlangsung. Kemudian ada pembatas, kemudian sebaiknya ada gunung gitu kan. Ada kalau memungkinkan, kemudian juga ada aliran air. Betul. Nah, kalau aliran air itu kayak kolam berenang atau misalnya kolam ikan itu kan mandek ya, nggak ngalir. Jadi itu beda lagi, itu adalah qi untuk menghidupkan kutub. Kutub, setiap kutub rumah. Jadi kutub itu kan ada contohnya barat, timur, ya utara, selatan, ada barat daya, timur laut. Itu kutub-kutub itu tuh akhirnya tuh seperti ini juga, seperti yang di buku ini aku bikin ini. Ini qi semua nih yang digambarin ini. Ada pertolongan, ada karir, ilmu pengetahuan, keluarga, kemakmuran nih, ketenaran, perkawinan, anak-anak. Nah, qi itu yang dihidupkan sebenarnya. Jadi begitu ada kolam, itu elemennya apa? Elemennya tuh yang kalau kolam itu udah pasti air elemennya. Nah, qi-nya tuh di mana? Yaitu di barat. Karena apa? Logam dalam titik tinggi menghasilkan uap air itu yang dihidupkan. Ya, qi itu. Jadi kolam renangnya ditaruh di arah barat itu supaya menghasilkan aliran. Nah, sama kayak orang dagang buka tempat usaha. Coba kalau kalian perhatikan, rata-rata yang sering hidup itu kalau makanan itu di area timur. Timur. Iya, karena dia kayu, bakarnya itu misalnya jual sate, jual soto, api kompornya itu tuh dihidupkan sama kayunya itu. Makanya sekarang kan lucu kalau di satu deretan dagang misalnya soto-soto semua. Kalau dagang ada misalnya banyak lah ya. Mie ayam gitu ya. Nah, terus ada kaitan nggak sih dengan pilar-pilar rumah, pilar-pilar misalnya restoran, kita bangun restoran atau rumah dengan pilar-pilar itu ada artinya nggak sih? Pilar-pilar itu
sebenarnya itu nggak boleh semua ada pilar juga, tapi itu lebih ngarah kepada seni sebenarnya, karena ada ukiran-ukirannya. Nggak ada kaitannya. Oke, berarti tadi rumah ya. Kemudian dari rumah itu yang bisa menimbulkan banyak keberuntungan apa lagi? Banyak, seperti tadi kan kamar tidur. Kamar tidur. Ada banyak orang suami istri itu kamar tidurnya pertama waktu nikah pertamanya aja bareng-bareng. Begitu udah nikah 5 tahun, nggak istrinya di kamar sini, suaminya tahu-tahu di sono kamarnya. Itu sebelah. efeknya apa? Itu adalah karena gini, aku sering bahas tuh begini loh. Percaya nggak kalian bahwa rumusan Feng Shui itu lucu? Misalnya aku contohin ya, aku bahas Kak Popi misalnya, atau bahasnya Mbak Sarita dari tanggal lahirnya. Ya, 24 Oktober kan tadi? 29 Oktober tahun 74 kan? Ya kan, itu ngadapnya adalah posisinya itu dia kan elemennya kan air, ya. Aku Air. Jadi posisinya itu kalau ibaratnya kepala itu tuh adalah di timur, kaki ke barat. Oh, kenapa? Kalau tidur kan aku, gampang. Sebenarnya buktiin Feng Shui itu gampang. Percaya nggak kalian bahwa kalau posisi kutub itu yang benar itu seperti itu? Nah, sekarang kita lihat aja, misalnya tidur nih, perhatiin nih di kamar di mana, kan ambil aja kalau kiblat kan biasanya ke barat tuh, udah tahu dong. Sekarang kepala di timur nih, misalnya kepala nih, ini kaki. Begitu bangun ngadapnya ke kiblat langsung kan. Nah, sekarang balikin posisinya. Tidur di timur, kepala di timur, kaki di barat. Begitu bangun ke timur, coba lihat pulas nggak tidurnya. Nah, ada banyak orang waktu aku kasih tahu Feng Shui itu logika yang simple ya. Itu adalah gini. Coba buktiin dari posisi kutub yang tidak cocok itu. Atau misalnya mungkin kalian pernah perhatikan tuh ada barat laut. Terus aku bilang, posisi kamu yang bagus tuh barat laut gitu. Percaya nggak, dia waktu tidur pertama tuh kan kalau ikutin ranjang kan lurus dong, barat. Nanti begitu dia udah agak pules tidurnya, mulai pules, badannya agak miring-miring tuh. Oh gitu. Itu adalah menandakan bahwa posisi badannya itu tuh ngikutin ke kutub yang dia mau itu. Harusnya memang jadi otomatis ya. Nah, coba perhatiin. Kalau aku sih nggak heran gitu. Makanya kalau aku nginep di salah satu hotel, kalau aku kadang-kadang orang tanya, kok Steven kenapa kok tidurnya kok terbalik aja? Aku bilang biarin aja, aku sukanya begini. Karena aku maunya nggak ada kutubnya aku tuh, jadi pulas gitu. Oke, selain tadi pasangan suami istri juga sebaiknya tidurnya juga bersama ya, nggak pisah-pisah kamar. Betul. Dan itu kan adalah. Siapa tahu, ini kan ibu-ibu banyak nonton. Oh iya, suamiku ngorok ya, jadi kan pindah kamar gitu. Enggak, Kak Popi itu realitanya waktu awal pengennya semua begitu, indah semua kan. Tapi kenyataannya begitu 10-20 tahun kemudian. Oke, Go, sekarang bicara mengenai tahun ini, sebaiknya kalau mau berbisnis, bisnis apa? Setiap kali sudah deal, sudah janji mau bayar kapan, hari hanya tuh pasti orangnya hilang. Manusia itu ada pride gitu, ada kejayaan dan apa. Apapun yang Feng Shui udah tuliskan, itu semua tetap aja harus berpatokan dengan adanya kekuatan doa.